Baik, berikutnya adalah pencemaran limbah bengkel otomotif. Nah, kita yang akan berkecimpung di dunia otomotif, di perbengkelan, itu ada beberapa penyebab bengkel tidak berhasil menangani pencemaran limbah. Ya, penyebab bengkel tidak berhasil menangani pencemaran limbah. Ya, di antaranya adalah pertama, sumber daya manusia yang abai terhadap limbah yang dihasilkan. Ya. Jadi salah satu penyebab bengkel tidak berhasil menangani pencemaran limbah di bengkelnya adalah SDM-nya yang abai. Ya, yang tidak perhatian. Gitu. Ketika ada sampah, limbah yang dihasilkan itu tidak segera diproses, tidak segera ditangani, sehingga akan terjadi yang namanya pencemaran limbah bengkel. Itu contohnya apa? Misalkan itu botol-botol oli, ya, tidak digunakan kembali kan? Nah, itu bengkel tidak menangani, ya, tidak membuat botol-botol oli itu digunakan kembali, didaur ulang, ya, sehingga akan menumpuk di bengkel. Ketika dibuang, di mana saja dibuangnya, ya, dibuang kemana? Ke sungai, yang menyebabkan banjir, ya. Kemudian oli-oli bekasnya juga tidak didaur ulang, tidak dibuang dengan benar, ya. Kan sekarang tuh di bengkel-bengkel biasanya ada penampung oli bekas, ya, penampung oli bekas. Jadi kita tinggal menyediakan drum besar yang menampung oli-oli bekas. Nanti ada yang mengumpulkan ke tiap-tiap bengkel. Nah, itu kalau misalkan SDM-nya tahu seperti itu bagus, ya, karena tidak membuat lingkungan itu tercemar. Coba bayangkan kalau misalkan oli bekas itu dibuang ke sungai, ya, akan menyebabkan pencemaran lingkungan, gitu. Oke. Kemudian adalah penyebab berikutnya adalah penataan ruang yang kurang baik. Ruangan yang kurang baik, ya, berkaitan dengan tadi pembuangan oli misalkan, ya, pembuangan oli tidak ada, ya, dan lain-lain. Kemudian kesadaran lingkungan yang sangat rendah. Kesadaran lingkungan yang sangat rendah. Gitu. Nah, ketiga penyebab ini itu menyebabkan terjadinya pencemaran limbah bengkel. Gitu. Jadi ada SDM yang abai terhadap limbah, kemudian penataan ruangan yang kurang baik, kemudian kesadaran lingkungan yang sangat rendah. Gitu. Karena bengkel, ya, sekali lagi itu menghasilkan limbah. Kita buat semacam diagram, ya. Bengkel limbah, menghasilkan limbah. Limbahnya apa saja? Limbah gas, ya, cair, kemudian padat. Gas apa saja? Ya, gas hidrogen, kemudian gas karbon, ya, gitu. Kalau misalkan kedua, ya, bahan ini dibakar, oleh proses pembakaran itu pasti akan menghasilkan tadi di awal, ya, senyawa hidrokarbon. Kemudian senyawa karbon monoksida, ya,
dioksida, apalagi ya karbon dioksida, apalagi dan nitrogen dioksida. Ya. Gas-gas ini merupakan limbah gas ya yang dihasilkan oleh bengkel, perbengkelan lah gitu. Oke. Kenapa ya karbon monoksida? Di sini ada penyebab kenapa karbon monoksida itu dihasilkan. Karena ketidakseimbangan ya antara bahan bakar dan udara. Ya, tidak seimbang antara bahan bakar dan udara. Gitu. Jadi bahan bakarnya itu lebih banyak ya. Lebih banyak dibanding udaranya. Dia akan menghasilkan gas karbon monoksida. Itu. Jadi kalian sebagai teknisi sepeda motor itu harus menyetel ya. Menyetel campuran udara dan bahan bakar. Ya. Standar mungkin. Tuh, jadi nanti ketika pembakaran itu sempurna tidak akan terjadi atau tidak akan dihasilkan gas ini. Ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah limbah padatnya. Apa saja? Ya. Pertama dikelompokkan sebagai limbah padat logam. Limbah logam lah. Kemudian non logam. Ya. Limbah logam terdiri dari potongan logam, ya. Baut, ya, mur, plat, misalkan ya. Hasil-hasil pengelasan dan sebagainya. Sedangkan non logam itu semacam kampas rem, ya. Kemudian kampas kopling, ban bekas ya, kemudian plastik, oli, ya, botol oli, itu termasuk ke dalam limbah padat non logam. Itu ya. Jadi limbah padat itu terbagi menjadi dua di bengkel. Ada yang limbah logam, ada limbah non logam. Ya, non logam kampas rem, kampas kopling, ya. Kemudian botol oli dan sebagainya. Kemudian limbah cair itu di bengkel ada yang namanya oli bekas ya, contohnya oli bekas. Kemudian air aki, ya, minyak suspensi misalkan. Nah, ini kan sifatnya semua cairan, ya, sifatnya cair. Ya. Itu termasuk ke dalam limbah cair. Gitu. Oke. Ini adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh bengkel ya. Terkhusus bengkel sepeda motor. Gitu. Kenapa bengkel menghasilkan limbah-limbah ini? Pertama karena SDM yang abai ya terhadap limbah yang dihasilkannya. Kemudian penataan ruangan yang kurang baik. Ketiga, kesadaran lingkungan yang sangat rendah. Maka dihasilkan nih limbah-limbah seperti ini nih. Ya. Limbah gas yang menghasilkan karbon monoksida, hidrokarbon, ya, nitrogen dioksida. Ya, kemudian limbah cair, oli bekas, ya. Kemudian air aki, kemudian limbah padat juga dihasilkan non logam dan logam, ya. Yang logamnya seperti besi-besi, ya, baut-baut, non logam, kampas rem, kampas kopling dan lain-lain. Nah, kesemua ini tentunya harus bisa kita atasi bersama. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang solusi, ya. Solusi pencemaran limbah bengkel. Nah, pertama adalah solusi limbah gas. Solusi limbah gas. Ya.
Solusi limbah bas adalah kalian harus menyediakan filter, ya, filter. Ini untuk di ruangan ya, di bengkel. Kalau di kendaraannya adalah kalian penyetelannya yang baik ya, penyetelan campuran udara dan BB sesuai standar ya, gitu. Jadi insya Allah ya tidak akan dihasilkan yang namanya gas karbon monoksida ya, karena campuran udara dan bahan bakarnya itu sudah sesuai. Kalau misalkan bahan bakarnya itu terlalu besar, terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya ketidaksempurnaan pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida. Gitu. Kemudian solusi limbah cair ya. Solusi limbah cair. Gitu. Jadi di bengkel kalian membuat sanitasi ya, air limbah yang baik ya, yang baik. Kemudian bisa juga kalian menanam pohon ya di sekitar bengkel. Ya, ini solusi dari limbah cair. Nah, kemudian solusi dari limbah padat. Ya. Kalian bisa memanfaatkan botol-botol bekas, ya, botol-botol oli bekas menjadi misalkan pot bunga. Ya. Ini dari botol bekas, botol oli bekas. Gitu. Kemudian dari ban juga kalian bisa membuat kursi misalkan ya. Kursi ini dari ban bekas dan lain-lain ya. Tentunya ini bergantung kepada kreativitas kalian ya. Semakin kalian kreatif, maka akan semakin terjaganya lingkungan dari yang namanya limbah bengkel. Gitu. Oke, paham ya? Jadi kita memberikan atau mengetahui sebuah masalah, kita juga tentunya harus mengetahui solusinya dari masalah tersebut. Oke? Nah, itulah sedikitnya yang bisa kita bahas pada bab ini. Ya, harapannya Bapak yang sudah membuat video ini semakin menambah wawasan Bapak, dan juga tentunya kalian semakin ya semangat untuk belajar ya sebagai siswa TBSM. Ya. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu di rumah ya. Banyak waktu luang di rumah tapi kalian tidak dimaksimalkan untuk belajar. Ya, manfaatkan waktu di rumah untuk membantu orang tua. Dan itu yang terpenting. Paling penting itu membantu orang tua. Ya, kemudian setelah itu jangan lupa kalian belajar ya. Ya, bagaimana Pak kalau misalkan kita di bengkel misalkan ikut-ikut bongkar-bongkar, silahkan ya, itu malah bagus ya, malah bagus itu. Tapi tetap ya ingat, tugas kalian sebagai siswa SMK Negeri 3 Kuningan itu harus terus tetap belajar meskipun kalian di rumah ya, memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa SMK Negeri 3 Kuningan ya. Barangkali nanti ada yang tanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.